Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fadil Nofriandi Pratama dengan NIM 2073014, di mana di sini saya akan mempresentasikan administrasi peserta didik. Yang pertama itu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Administrasi peserta didik ini bagian dari kegiatan administrasi yang dilakukan di sekolah guna untuk menganggapi tujuan pendidikan yang diharapkan tadi. Lingkup administrasi peserta didik meliputi pengelolaan penerimaan siswa baru, pengelolaan bimbingan dan juga penyuluhan, pengelolaan kelas serta pengelolaan data tentang siswa dan sebagainya. Pendapat ahli tentang pengertian peserta didik atau siswa dapat kita jabarkan dari 3 poin berikut ini. Yang pertama itu menurut Sujipto DKK 1991 sampai atau 1992 113. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Dan yang kedua itu menurut Suharsimi DKK 2008 57, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Dan yang terakhir itu menurut Asnawir 2005 167, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para peserta didik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Suranta 2017. Dan yang B, proses administrasi peserta didik. Yang pertama itu kegiatan awal tahun pelajaran. Tahap awal tahun pelajaran ditandai dengan kegiatan penerimaan murid baru. Dalam proses penerimaan ini, sekolah harus melakukan beberapa kegiatan penting. Yang pertama itu perencanaan daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah dapat dihitung dengan formula. Dengan rumusnya yaitu DYT sama dengan BB dikali MB dikurang ATK. Dengan keterangan DYT itu daya tampung, BB itu banyaknya bangku, MB itu muatan bangku, ATK itu anak tinggal kelas. Dan yang B, penetapan syarat calon siswa mencakup hal-hal seperti usia, tingkat pendidikan sebelumnya, dan dokumen yang diperlukan. Dan lanjutannya, yang pertama, panitia penerimaan siswa baru. Panitia bertanggung jawab untuk menyeleksi calon siswa berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, mengatur jadwal tes atau wawancara, dan mengumumkan hasil seleksi. Dan yang B, asesmen awal pembelajaran. Asesmen membantu guru dalam menetapkan tindak lanjut yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Dan yang C, persiapan guru persiapan meliputi perangkat ajar, pembelajaran, paradigma baru, dan asesmen. Dan yang D itu kalender pendidikan. Kalender pendidikan mencakup alokasi waktu untuk minggu efektif belajar, jeda tengah semester, dan liburan akhir tahun pelajaran. Dan yang poin kedua itu selama tahun pelajaran. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembina ini, yang pertama itu orientasi siswa baru, bisa disebut juga dengan MOS. Orientasi siswa baru mencakup kegiatan hari pertama sekolah dan masa orientasi siswa, di mana masa ini siswa dapat mengenal lingkungan sekolah dan mengenal satu sama lain. Dan yang B, promosi dan mutasi promosi. Suatu proses di mana siswa dipindahkan dari satu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan tertentu. Mutasi, perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya karena alasan tertentu. Dan yang terakhir, tata tertib sekolah, seperangkat aturan, dan peraturan dirancang untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Seperti kehadiran perilaku di kelas,
seragam sekolah, dan lain-lain. Adanya sistem ganjaran dan hukuman. Dan yang poin ketiga itu akhir tahun pelajaran. Pada akhir tahun pelajaran, sekolah melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi pembelajaran. Salah satu kegiatan evaluasi yang paling umum adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu persiapan ujian, dan yang kedua itu pelaksanaan ujian, yang ketiga penilaian hasil ujian, dan terakhir itu penentuan kenaikan kelas. Dan yang C itu instrumen peserta didik. Yang pertama itu instrumen administrasi peserta didik secara manual. Dengan adanya 5 poin, yang pertama itu buku induk, yang poin kedua itu buku kleper, yang ketiga itu daftar hadir siswa, yang keempat itu buku nilai, yang kelima itu surat keterangan. Yang kedua itu instrumen administrasi peserta didik elektronik. Di sini juga mencakup 5 poin. Yang pertama itu sistem informasi manajemen sekolah, atau bisa juga disebut dengan SIMS. Yang poin yang kedua itu aplikasi manajemen sekolah. Yang ketiga itu sistem absensi elektronik. Yang keempat itu portal orang tua. Yang kelima itu sistem pengarsipan digital. Dan yang D itu peran guru dalam administrasi pendidikan. Peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, itu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru, dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga itu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan yang keempat, itu guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh dan memberikan contoh bagi murid-murid lainnya. Dan yang kelima, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Adapun menurut Sutisna Helena Turnip et al. 2021, peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu yang pertama itu mendata dan menyeleksi siswa baru. Yang kedua itu melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga itu mengatur dan mengontrol kehadiran siswa. Yang keempat, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik. Yang kelima itu membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Selesai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata-kata yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.